Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Mari pagi ini kita datang menyembah Tuhan, amin. Kuasa menguatkan
lebih tinggi, Rohmu bersamaku, oleh kuasa kasih-Mu. Mari kita angkat hati kita bersama-sama katakan. bersama-sama dengan Engkau adalah tujuan akhir hidup kami, dan fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Apa yang ada dalam dunia ini hanya sementara, tidak pernah bisa memuaskan kami, karena kepuasan kami, sukacita, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, dan Engkaulah yang akan mengangkat kami terbang lebih tinggi. Roh-Mu mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu, kami mau dan kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan ada di bagian terakhir dari Mazmur 37 yang sudah berkali-kali, beberapa kali kita bahas. Kita mulai lihat ayat yang 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Sebab mulut orang benar mengucapkan hikmat. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada dalam hatinya, langkah-langkah kakinya tidak goyah. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada akhirnya bagian Anda dan hidup Anda dan saya itu adalah pada kekekalan. Kehidupan Anda dan saya tidak berakhir pada waktu Tuhan memanggil kita, baik melalui kematian, baik melalui pengangkatan kehidupan, kekristenan,
akan memasuki dimensi yang baru pada saat Anda dan saya masuk dalam kekekalan. Dan itu adalah suatu rentang waktu yang sangat-sangat tidak terbatas, karena itu dari kekal sampai kekal. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan, waktu Anda dan saya mengerti hal ini, waktu saya dan kita semua mengerti apa yang ada di depan Anda dan saya, bahwa Tuhan memberikan kepada saya dan Anda dan kita semua satu jaminan hidup kekekalan, maka saya yakin dan percaya semua yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah berarti bagi kekekalan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia ini akan dilenyapkan, bumi ini akan dilenyapkan, Tuhan Yesus akan segera datang kembali, dan semua yang ada dalam dunia ini akan lenyap bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan yang nampak pada dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Apa yang Anda dan saya miliki, apa yang Anda dan saya punyai, apa yang Anda dan saya nikmati hari ini, yang bisa Anda dan saya nikmatilah dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena orang-orang benar itu yang akan mewarisi negeri. Bapak Ibu sekalian, Tuhan merencanakan segala sesuatu dengan luar biasa dalam hidup ini. Tuhan merencanakan sesuatu yang besar buat Anda dan saya di hidup yang sekarang ini. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang direncanakan Allah dalam hidup Anda dan saya itu adalah sesuatu yang kekal sifatnya, sesuatu yang bersifat selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini tidak boleh menggoyahkan kita, tidak boleh mengalihkan fokus kita, tidak boleh membawa kita berjalan di dalam arah yang salah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, belajar menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mengapa ini harus terjadi, saudaraku? Mengapa Anda dan saya harus belajar untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat? Karena itulah kehidupan yang akan Anda dan saya nikmati nanti dalam kekekalan. Kita tidak lagi bisa melakukan kejahatan di dalam kekekalan. Karena itu Anda dan saya mesti belajar menjauhi yang jahat, supaya satu kali Anda dan saya sudah terbiasa karakter ilahi yang ada dalam diri kita. Waktu kita bertobat dan terima Tuhan Yesus, itulah yang akan membentuk hidup Anda dan saya. Itulah yang akan membawa Anda dan saya menikmati keberadaan kita dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, belajar untuk menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Sebab Tuhan itu mencintai hukum. Tidak mungkin Dia yang menerbitkan hukum, tidak mungkin Dia yang menyatakan hukum, Dia tidak mencintai hukum. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai pagi hari ini saya mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah pernah kita jalani hari-hari ini bersama-sama. Bangun pagi, renungkan firman Tuhan, renungkan hukum-hukum Tuhan. Waktu Anda dan saya mencintai hukum, waktu Anda dan saya mencintai firman, waktu Anda dan saya mencintai apa yang terus dalamnya, maka Anda dan saya akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mengapa ada orang yang tidak mampu melihat kemuliaan di balik kekekalan? Karena pikirannya hanya terpukau, hanya terpaku, hanya terfokus pada yang sementara ini. Dia lupa bahwa yang sementara ini akan lenyap satu kali, sementara yang kekal itu akan ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Maka dari itu pagi hari ini saya mau katakan pada Anda, kehidupan Anda dan saya di dunia ini adalah sebuah latihan spiritual, latihan rohani menuju kehidupan kekekalan nanti. Belajar untuk mencintai hukum, belajar untuk di sini dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Kita tetap harus menantikan Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, firman Tuhan menyampaikan bahwa berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Perlu ketetapan hati, perlu keluasan hati, perlu hati yang terbuka untuk supaya Tuhan berbicara mengenai rencana-rencananya, mengenai jalan-jalannya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, lakukan itu. Saya mengenal ada beberapa orang yang sebenarnya tahu apa yang firman Tuhan mau, tapi dia tidak bisa lakukan. Seringkali dalam kehidupan saya juga seperti itu. Tuhan berbicara sesuatu pada diri saya, tapi itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Saya lebih suka, kita lebih suka untuk melakukan yang lebih mudah. Tetapi nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalan-jalannya. Kadang jalan-jalannya itu memang tidak kita bisa mengerti. Ada satu orang bertanya kepada saya, Pak, saya tidak mengerti dengan apa yang saya alami dalam hidup saya. Saya juga katakan pada dia, sebagai hamba Allah, saya pun sering mengalami hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam keterbatasan hikmat yang saya miliki, dalam keterbatasan pertumbuhan rohani yang saya lakukan, cuma satu: terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus menyembah Tuhan, terus membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan. Apapun yang saudara dan saya lakukan, terus berjalan. Apapun situasi yang ada, terus berjalan.
kita tidak sadar bahwa kita sudah ada di bulan yang ketiga. Sejak kita tidak kemana-mana, sejak kita belajar di rumah, menyembah di rumah, beribadah di rumah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dan saya tahu hal ini akan terjadi 3 bulan yang lalu, mungkin kita akan pusing. Tapi nyatanya sampai hari ini kita semua tetap sehat. Sampai hari ini kita semua bisa menyembah Tuhan. Sampai hari ini kita bisa beribadah. Mungkin dengan cara beribadah yang berbeda. Waktu nanti kita bisa secara leluasa lagi. Setelah new normal ini kita jalani, mungkin hari-hari ini Anda akan mulai berpikir, bagaimana nanti new normal, kehidupan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, teruslah berjalan. Amin. Teruslah berjalan. Ya. Hanya ada satu kunci untuk bisa lakukan itu semua. Tetap menantikan Tuhan dan terus berjalan. Amin. Ya. Jangan pernah menyerah, karena Anda dan saya sedang berjalan sampai kepada kekekalan. Ya. Jangan terlalu pusing dengan semua yang terjadi di depan. Kita boleh merencanakan, jangan terlalu berpikir. Sebagai orang yang suka traveling, kadang-kadang kalau lagi nggak bisa tidur, saudara, saya tidur, kalau lagi mau tidur nggak bisa, saya bayangkan kalau saya traveling di new normal, saudara. Ya, bagaimana kalau saya pergi keluar kota, kemudian sampai ke makanan kuliner kesukaan, saudara. Ya, biasanya nongkrong di situ, kemudian yang menjual ngambil nasi, ngambil ayam, ya, ngambil apa gudeg begitu, saudara, atau nasi liwet atau apa sate, saudara, ya. Terus gimana kalau tangannya nggak pakai sarung tangan, saudara, ya. Gimana kalau mulutnya nggak pakai masker? Aduh, ya saudaraku, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda dan saya 3 bulan yang lalu memikirkan hari ini, mungkin hari ini kita sakit, saudaraku, ya. Tapi nyatanya the life must go on. Kehidupan bersama-sama dengan Tuhan jalan. Sudah, rencanakan sesuatu dengan benar, sebatasnya kita. Kalau Anda tidak bisa merencanakan sesuatu lebih detail lagi, sudahlah, berdiam diri, nantikan Tuhan. Ya. Tapi kalau masih bisa mikir, pikirlah, saudara. Ya. Rencanakan sesuatu, tapi kalau sudah nggak bisa, ya sudah Tuhan. Ya, hari-hari ini kami masih membeli, kalaupun terpaksa membeli makanan di luar, selalu makanan-makanan yang panas, dan sampai di rumah itu dianggetin, kalau nggak di microwave dia lapar semua. Tapi saya berpikir, wah, dengan demikian, ya, bagaimana kalau kita pergi keluar kota? Waktu saya mulai pusing dengan itu semua, saya bilang, ya sudah Tuhan, satu kali pasti ada jalan yang Tuhan sediakan untuk menikmati makanan-makanan itu. Kalaupun tidak menikmati, puji Tuhan, karena hidup makanan Anda dan saya tidak tergantung. Hidup kita bukan terdiri dari roti saja, saudaraku. Karena saya tidak terlalu suka roti, hidup kita tidak terdiri dari nasi liwet, nasi gulai, nasi tongseng, dan semua yang enak-enak itu, saudaraku. Amin. Satu kali kalau bisa menikmati lagi dengan sehat, puji Tuhan. Kalau tidak bisa menikmati lagi karena memang mereka yang tidak sehat, saya tetap sehat. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tetap berjalan, tetap berjalan. Apapun kesulitan yang sedang kau alami hari-hari ini, tetap berjalan. Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, tetap berjalan. Amin. Kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, Anda adalah pewaris kerajaan Allah. Anda dan saya adalah orang-orang yang mewarisi negeri, kata firman Tuhan. Apa yang Anda dan saya perlu lakukan? Belajar mencintai hukum, belajar menghindari yang jahat, belajar menjauhi yang jahat. Lakukan yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Pagi hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan ini. Nantikanlah Tuhan senantiasa, terus menyembah Tuhan, terus datang pada Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, dan teruslah berjalan. Mari bagi berdiri. Qurana masyanta kaya rana maya rana maya rana maya rana maya rana maya. Kasihmu, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Kasihmu melingkupi diriku, bawaku, bawaku
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih yang menyatakan yang jelas dinyatakan dalam kasihnya Tuhan Yesus. Terimalah pengharapan dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun dan menjaga hidupmu. Dia akan memagari engkau dengan darah Yesus sehingga tidak ada satupun sakit, penyakit, virus, bakteri yang menyentuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau, keluargamu, dan semua yang kau lakukan dalam hidupmu, dalam pelayanan, bisnis dan pekerjaan, rumah tanggamu, semua ada dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.